Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Anak-anak saya yang tampan-tampan lagi beriman, kita bersyukur Allah telah membangunkan kita dalam hati yang sementara dan kita bisa dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selalu mengharapkan sapa beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ketahui barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan fadilahnya bagaikan dia beribadah separuh malam. Apalagi disambung dengan sholat subuh secara berjamaah, bagaikan dia beribadah nafil semalam suntuk, walaupun dia tidur, walaupun dia tidak sholat tahajud, tapi berniat sholat tahajud. Dan ini ya hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah yang artinya? Barang siapa sholat sunnah sebelum subuh, sholat fadilahnya lebih baik dunia serta seisinya. Lebih baik dunia serta seisinya. Nah, maka dikatakan kalaulah umatku tahu, maka dia akan mendatangi masjid itu walaupun menangkap-nangkap. Walaupun ini sholat sunnahnya, apalagi sholat fardu subuhnya. Subhanallah. Jadi ini sering kita sampaikan dan nggak bosan-bosannya kita sampaikan. Dan saya juga tak bosan-bosannya saya sampaikan ini. Iya, terus. Karena bagaimana beliau lihat begini, lihat masjid kita. Oh, terus kecil ini nggak apa-apa. Lihat ya, kita nggak sadar tengok masjid kita ini. Walaupun kecil ya, ada AC-nya, kalau mesin dingin ada pemanasnya, ya. Nah, itunya jadi dia pakai satu G. Tadi saya besar. Sebelum video-video saya sebelumnya saya sampaikan bagaimana bahwasanya ya kita sini khususnya orang Indonesia, saya bilang 1.000, rupanya 2.000 Ji. Orang Pakistan kemarin. Yang bilang orang Indonesia di Jepang nih paling banyak di mana? Di Osaka, saya bilang. Berapa 6.000. Maka di sana Ustaz Ijal akan membangun masjid Indonesia, namanya Masjid Istiqlal. 6.000. Saya bilang sini 1.000, enggak, 2.000 katanya. Jadi di antara 2.000 itu Masya Allah, cuman ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rata-rata 10 orang. Ini kan makin lama bukan. Kenapa alasannya ini? Corona. Jadi marilah saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, marilah hubungkan diri kita dengan masjid. Karena masjid adalah jantungnya agama Islam. Ini saya menyambung yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Masjid adalah jantungnya agama Islam. Bagaimana kalau kita nggak ada jantung, kita akan mati. Makanya orang yang tidak orang yang tidak mau menyambungkan diri dengan masjid, maka dia akan mati agamanya. Bagaimana mati agama ini sekarang nih? Banyak virusnya. HP, ya kan, dengan alasan masjid tutup. Kita cuma tutup ini sementara aja, karena kan apalagi si Jokaken ini lagi tutup imam. Seharusnya tanggal 12, ya kan sudah selesai, ditambah lagi kena meningkatnya ini terus corona ini banyak yang kena. Sebelum liburan bulan panas kan sering saya bicarakan dalam kesempatan di Facebook, di YouTube, di hari Jumat sebelum Jumat saya, jangan kalian kemana-mana. Akhirnya kena juga, ya kan, di Hama Masuk juga banyak yang kena orang Indonesia. Sekarang di mana-mana kena banyak. Kenapa? Itu tadi liburan pergi-pergi, ada yang pergi mendaki gunung Fuji udah dibuka, ya kan? Ya, menaiki anak tangga masjidnya berapa tangga aja tak kuat. Ini sengaja nih saya sampaikan, karena apa? Karena saya sayang
kasihan. Ya kan, lama-lama di Jepang tidak ada keberkahan. Bagaimana kita sekarang di Indonesia? Nah, begitu tahengnya, begitu sengsaranya saudara kita, ya kan? Lockdown, kemana-mana nggak bisa. Jadi semua menderita gara-gara corona ini. Kita walaupun di Jepang, kita walaupun corona, kita kerja. Marilah anak-anakku sekalian, dimana saja kita mudah-mudahan, marilah kita ke masjid. Hubungkan diri kita ke masjid. Jadi setiap hari setelah subuh kita sampaikan ini tausiah 5 menit. Setelah itu kita kalau ke Al-Quran, ada yang belajar bahasa Arab, sini lengkap guru-gurunya. Kamu masjid. Dan setelah kita belajar sini dibuat sarapan. Nah itu Mas Irfan itu selalu buat sarapan dan lainnya. Iya, ada lagi. Apalagi di masjid juga tidur, ya kan? Ada AC-nya, ada apanya. Tidur sekali lah, malam Minggu, malam Ahad di sini. Ada sini, ada guru. Kalau Quran Pak Haji Yusuf Firdaus, bahasa Arab ada, Ustadz Faris, semua lengkap, ya kan? Ada air panas, tidur di karpet. Kenapa nggak mau? Di rumah kita coba tidur juga ya. Kadang-kadang jam 1 baru tidur. Di sini kita bisa tahajud. Yang tadi malam ada yang itikaf. Saya sampaikan fadilah itikaf di masjid. Niat karena Allah Ta'ala, satu malam itikaf di masjid, fadilahnya dijauhkan dari asap api neraka 3 parit. 3 parit. 1 parit jaraknya antara langit dan bumi. Ini selalu saya sampaikan. Ya. Ini sahih. Nah, ini saya menyampaikan ini hadis-hadis yang disampaikan ulama. Ini yang sering kita lupakan. Masuk kita ke masjid, langkah kanan dengan doa masuk masjid, ya kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berilah aku rahmat. Karena masjid ini tempat turunnya rahmat. Ya kan? Di masjid terdapat turunnya rahmat, hidayah, keberkahan di masjid ini. Tadi, ya Allah, bahasa Indonesia aja, niat dalam hati, ya Allah, aku niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Seminggu sekali, nggak bisa tiap hari. Karena kita tahu kita kerja, inilah kayak gini. 2000 saudara, 2000. Ya, jadi kemarin saya ada ini Pak Haji, Ustadz, anak-anak sekalian, saya ada nompreng di LPK. Bayangkan sekarang LPK di mana-mana di Indonesia berjamur. Ya udah, begini tentang harapan tentang Jepang, pelatihan ini siapa? Nah, saudaraku yang LPK ini tolong, ya kan, anak didiknya ditanamkan tentang akidah Islam. Saya bilang gitu. Ya, ada yang komentar apa katanya? Di Jepang tidak menyediakan untuk sholat. Nah, ya kan, Pak Haji, maaf, di Jepang tidak ada menyediakan untuk sholat atau kerja. Mungkin itu orang Kristen. Saya bilang, ya mungkin Kristen tuh. Dari pelatihan LPK apa itu saya lupa. Dia bilang, Pak Haji, di Jepang tidak menyediakan untuk orang untuk sholat, spesial untuk kerja. Saya bilang, tergantung dengan iman masing-masing. Saya 30 tahun di Jepang, ya kan, tidak ada kesulitan untuk sholat. Tergantung orang masing-masing. Saya bilang gitu. Jadi ini bagi LPK, ya kan, yang mengirimkan anak-anaknya ke Jepang, tanamkan akidahnya. Tidak ada jaminan rezekinya akan berkah kalau tidak menghubungkan diri dengan masjid. Nah, ini saya tenangkan. Jadi bagi anak-anak saya, ya, coba teman-teman yang belum mau ke masjid, ya kan, minggu depan ada orang Jepang yang minta diislamkan orang Jepang. Bayangkan, ya kan, tiap minggu, udah hampir tiap minggu saya. Minggu yang kemarin di Gifu. Nah, ini malam Sabtu mungkin nanti ada orang Jepang. Jadi tetap Mas Fardi teman-temannya bahwa Mas semua, ayolah kita masjid. Jadi kita dakwahkan ini bagaikan kita ini dakwah ini bagaikan seorang sales. Nah, bagaimana jualan kita tuh laku. Di ikram dia. Nah, di ikram apa dia mau, kadang-kadang kita ikram kita masak, asli dimasak, dan kita berdoa, ya Allah, bukakan hatinya supaya dia bisa
untuk bersama-sama kita untuk meramaikan masjid ini. Jadi ini demikianlah tausiah pagi hari ini. Setiap minggu tetap saya adakan tausiah ini, dan saya tidak bosan-bosannya untuk bagaimana mengajak anak-anak saya yang ada di Jepang nih untuk ke masjid, supaya apa? Supaya ada keberkahan dari Allah SWT. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa, dilihat teman-teman. Sengaja ini saya buat di Facebook bagaimana supaya bisa kita sama-sama berdoa supaya teman-teman kita diberi kekuatan dan ringankan langkahnya untuk menuju masjid. Ya, okelah, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa penyendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan, serahkan dengan Pak Haji Yusuf Firdaus.